on cam kamera dan tetap di mute. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti webinar pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kibar Syahar Muhammad selaku moderator pada hari ini. Pada hari ini sebelumnya kita menyapa kepada yang belum tahu pematerinya. Di sini pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada Mas Ayudya. Selamat pagi Mas Ayudya. Dan kepada Mas Farid Rizal. Selamat pagi Mas Farid Rizal. Ya, selamat pagi. Oke, sebelumnya saya bacakan CV pematerinya terlebih dahulu. Yang pertama dari Mas Ayudya, bernama lengkap Mas Ayudya Satrio Anggoro Jati. Nah, beliau ini adalah alumni FPIKUB angkatan tahun 2009 dan beliau sekarang kesibukannya bekerja di CTI atau yang mengelola Coral Triangle. Nah, nanti beliau akan menjelaskan materi tentang CTI sendiri dan juga manfaat CTI itu. Kemudian Mas Farid, kita perkenalkan juga Mas Farid. Mas Farid ini bernama lengkap Mas Farid Rizal Fakri. Nah, dia itu berasal dari Gresik, kelahiran tahun 1991 dan dia juga alumni FPIKUB angkatan tahun 2009. Nah, sekarang beliau berkesibukan di membantu dan bekerja di WWF sembari beliau menyelesaikan S2-nya di Universitas Udayana Bali, mengambil Environmental Science. Oke, sebelum kita masuk ke pemateri yang membawakan acara, yang menyampaikan materi, sebelumnya saya akan memberikan peraturan-peraturan pada saat materi berlangsung. Yang pertama, rekan-rekan di sini dipersilakan ketika ingin bertanya, menyampaikan pertanyaannya melalui pesan yang ada di Zoom. Kemudian nanti akan saya bacakan di akhir sesi. Rekan-rekan di sini juga diharap meng-on cam kamera dan memute suara pada saat materi berlangsung. Nah, untuk itu saja peraturan-peraturan hari ini. Saya akan menyerahkan waktunya kepada pemateri untuk menyampaikan materi pada hari ini. Untuk materi pertama yaitu Mas Ayudya Anggoro Jati. Kepada Mas Ayudya dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Pada panitia saya ucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya untuk menjelaskan mengenai CTI CFF. Saya perkenalkan diri, nama saya Ayudya Satrio Anggoro Jati, saya biasa dipanggil Jody. Mohon maaf Mas, suaranya kurang ya? terdengar Kurang apa jelas atau gimana? Jelas. Oh, ya, jadi saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Ayudya Satrio Anggoro Jati. Saya biasa dipanggil Yodi. Saat ini sedang bekerja di CTI CFF Regional Secretariat. Posisi saya sebagai Program Support Officer. Jadi di bagian divisi yang mengurus mengenai program-program di CTI CFF. Untuk hostnya bisa minta tolong untuk share screen. Saya bisa share screen karena ada presentasi. Saya akan perkenalkan, mungkin beberapa kalian ada yang sudah tahu, ada yang mungkin juga masih belum tahu, jadi saya akan jelaskan kembali mengenai Coral Triangle, kemudian apa CTI CFF sendiri, organisasi yang mengelola Coral Triangle, kemudian saya akan jelaskan juga Priority Seascape, terus ada Coral Triangle Marine Protected Area, lalu juga ada tren sering temui pada saat di untuk konservasi di Coral Triangle.
Pertama, apa itu Coral Triangle? Di Coral Triangle itu sebuah area atau wilayah perairan yang berada di sekitar Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, dan Timor Leste. Situ ada sekitar paling tidak 500 spesies koral. Di rumah ikan situ akan sangat banyak, kemudian jumlah ikan juga sangat banyak, sehingga ini merupakan bisa di yang Coral Triangle sendiri ada 76% dari coral species dari seluruh dunia ditemukan di Coral Triangle, kemudian juga ada 37% coral reef fish species yang ada di dunia ada di Coral Triangle juga, dan juga dari Indo-Pasifik itu berasal dari Coral Triangle, 56% berasal dari Coral. Coral Triangle juga merupakan daerah migratory species seperti marine turtle. Salah satunya penyu ini, ada 6 dari 7 penyu yang ada di dunia sering melintas di daerah Coral Triangle tersebut. Kemudian saya juga jelaskan ini apa itu CTICFF ya. CTICFF atau Coral Triangle Initiative, Coral Reef Fisheries and Food Security, itu adalah multilateral partnership organisasi intergovernmental yang berkontribusi ada 6 saat ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, dan Timor Leste. Negara-negara ini sepakat karena melihat kekayaan alam lautnya yang sangat tinggi dan sangat beragam di Coral Triangle. Mereka bersepakat untuk membentuk satu organisasi bernama CTICFF pada tahun 2009 dan kantornya saat ini berada di Manado. Nah, yang kalian lihat ini di kanan ini adalah gedungnya saat ini di Manado. Jadi satu yang perlu kalian tahu juga, intergovernmental organization itu organisasi kerjasama antar negara. Jadi kita beda dengan organisasi pemerintah satu negara saja, beda juga yang organisasi pemerintah hanya 2 negara, tapi kita 6 negara bekerjasama berkontribusi untuk konservasi di Coral Triangle. Saat ini yang berkontribusinya hanya Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, dan Timor Leste. Waktu itu Brunei ingin ikut, tapi saat ini masih sedang menunda keikutsertaannya. Jadi saat ini masih ada 6. Ini adalah foto dari 6 pimpinan negara pada saat itu, tahun 2009, dideklarasikan pada tanggal 15 Mei 2009 di Manado. Yang kiri itu adalah Excellency Derek Sikwa, Presiden dari Timor Leste, kemudian ada Presiden Republik Indonesia Pak SBY, kemudian ada Gloria Macapagal Arroyo, Presiden Filipina, kemudian Presiden Papua Nugini Michael Somare, dan Prime Minister Malaysia Najib Razak. Nah, untuk konservasi di wilayah yang besar seperti itu, kita diperlukan ada namanya program regional. Saat ini kita sudah membentuk program regional yang pertama, yaitu Regional Plan of Action, yang di-set untuk 10 tahun dari tahun 2009 sampai 2019, yang sudah memiliki 5 goal sini. Nah, kita saat ini sedang pembentukan RPOA yang kedua untuk 10 tahun berikutnya, tapi karena ada banyak hal dan salah satu faktornya adalah COVID pandemik ini, jadi
kita masih menunda untuk launching program berikutnya. Untuk program yang sebelumnya ini ada goal pertama yaitu Priority Cityscape. Jadi untuk menginisiasi Priority Cityscape dan manage efektif. Kemudian ada pengelolaan perikanan secara berkelanjutan atau EAFM, Ecosystem Approach on Fisheries Management. Kemudian nomor 3 ada MPA atau Marine Protected Area, pembentukan MPA di seluruh Coral Triangle. Kemudian ada goal keempat yaitu Climate Change Adaptation, dan kelima yaitu adalah threatened species, meningkatkan status dari threatened species yang ada di Coral Triangle. Saya akan jelaskan apa itu Priority Cityscape. Jadi sebelum untuk kita mengelola sebuah daerah konservasi atau melakukan sebuah seperti fisheries management, kita perlu ada sebuah area. Area yang saat ini sudah ditentukan itu ada 3, yaitu ada Seluruh Sulawesi, Solomon Seas, Selat Sunda. Bisa kita temukan ini. Jadi Seluruh Sulawesi itu ada 3 negara yang mengelola di situ, ada Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kemudian untuk Bismarck Solomon Seas itu ada Indonesia, Papua Nugini, dan Solomon Islands. Lesser Sunda juga ada Indonesia dan Timor Leste. Ini bisa dilihat kalian kalau jadi Indonesia itu ada mengelola di seluruh daerah. Kita memiliki peran besar untuk pengelolaan di Coral Triangle. Ini jadi yang A ini adalah Seluruh Sulawesi. Bisa kita lihat ini transboundary. Jadi seascape itu bisa dibilang sebuah area besar yang meliputi lebih dari 1 negara. Jadi ini ada Filipina, ada Malaysia, dan Timor Leste dan Indonesia. Kemudian untuk yang B itu Lesser Sunda. Lesser Sunda itu melibatkan Indonesia dan Timor Leste. Dan untuk daerah Pasifik itu ada Bismarck Solomon Sea, itu meliputi dari Indonesia masuk Papua, Papua Nugini, dan Solomon Islands. Ini angka-angka ini juga merupakan Coral Triangle MPA yang saat ini sedang diajukan untuk menjadi Coral Triangle MPA kategori 3 dan 4 atau yang high level. Nah, akan masuk ke Coral Triangle Marine Protected Area. Jadi saat ini kita jadi semua Marine Protected Area yang ada di negara-negara member itu akan kita masukkan menjadi Coral Triangle MPA. Jadi Coral Triangle MPA tersebut ada 2 jenis manajemen yang saya ketahui. Pertama yaitu di government atau di manage oleh pemerintah negara tersebut. Kemudian ada yang lokal. Lokal itu, kalau untuk government itu rata-rata itu dipilih oleh penelitian. Jadi sebelumnya ada penelitian terlebih dahulu di sana, diidentifikasi apa yang perlu diproteksi, kemudian dibentuklah areanya untuk jadi Marine Protected Area atau daerah konservasi. Kemudian dimiliki dan dimanage oleh negara. Karena dimiliki oleh negara, otomatis dia akan memiliki security system yang baik. Jadi mereka punya, negara pasti punya kapal, punya security, punya polisi laut, dan sebagainya. Jadi sudah terproteksi dengan baik. Kemudian juga punya dana yang lebih baik tentang lokal. Kemudian yang dimanage oleh negara itu rata-rata dilaksanakan di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Kemudian satu lagi ada yang local manage. Local manage itu berarti dimiliki oleh komunitas setempat. Jadi biasanya di suku-suku, seperti suku-suku setempat, dia punya tanah dan kemudian daerah perairan tersebut merupakan tempat perikanannya mereka, tempat mereka cari makan. Biasanya mereka akan mengelolanya dengan tempat tersebut. Nah,
salah satunya itu. Terus lagi itu biasanya kalau pemerintah mau kerjasama untuk memanage area tersebut, mereka harus bekerja sama dulu dengan komunitas setempat. Mereka tidak bisa langsung datang ke lokasi tersebut dan membentuk kalau itu adalah milik negara. Daerah-daerah tersebut kebanyakan dilaksanakan di Papua Nugini dan Solomon Island. Rata-rata masih banyak suku-suku di lingkungannya. Ini adalah jumlah MP Marine Protected Area yang ada di 6 negara pada saat ini. Jadi Indonesia saat ini ada 195 dengan luas yang paling tinggi saat ini yaitu 226.800 km persegi. Dan kontribusi ini secara nasional, jadi kontribusinya di Coral Triangle itu ada 117. Kontribusi di Coral Triangle itu yang masuk ke bentuknya segitiga tadi itu yang scientific boundary, yang masuk dengan Coral Triangle itu areanya sebesar 162.500. Bisa kita lihat juga ini Papua Nugini 87, semuanya itu locally managed, jadi belum ada negara yang masuk untuk mengelola. Philippines juga 1.800 lebih itu di manage oleh lokal, tapi ada 73 itu di manage oleh negara. Dan Solomon Islands juga ada 290 wilayah lebih itu di manage oleh lokal komunitas. Untuk Timur Leste dan Malaysia itu dikelola oleh negara. Sekarang saya akan menjelaskan challenge apa aja ya untuk dalam sehari-hari kita, karena semua goal kita itu mengarahkan konservasi dan manajemen. Jadi akan saya jelaskan juga challenge-nya apa saja dalam pelaksanaan konservasi di Coral Triangle. Challenge-nya yaitu pertama adalah governance atau pemerintahan, kemudian koordinasi, lalu ada human resource, dan ada funds atau keuangan. Pertama dari governance. Jadi setiap negara itu punya pemerintahannya masing-masing. Jadi seperti kayak Indonesia pemerintahannya republik, kemudian Malaysia itu serikat, dan Philippines, Indonesia, Timur Leste itu kurang lebih sama. Solomon Islands dan Papua Nugini itu parlementer atau dia ada prime minister. Dan apabila mereka seperti pada pemilu itu menjadi salah satu challenge kita, karena seperti pemilu presiden ganti, menterinya ganti. Pada saat pergantian itulah apakah menteri yang baru itu akan interestnya sama dengan menteri sebelumnya dengan setia, itu kita masih belum tahu. Jadi kita harus melakukan pendekatan lagi dengan menteri-menteri berikutnya itu, dan setiap negara juga punya timeline-nya yang berbeda-beda. Seperti negara kita tahun lalu sudah selesai pergantian pemilu, kemudian tapi saat ini seperti Filipina dan Timur Leste baru saja berganti. Otomatis kita juga akan timeline itu juga akan mempengaruhi program-program yang akan kita laksanakan depan. Kemudian juga kebijakan-kebijakan tiap negara juga berbeda. Seperti Indonesia punya kebijakan yang berbeda dengan Malaysia, terutama misalnya di daerah Sulawesi, karena itu merupakan daerah kegiatan perikanan, penangkapan, otomatis kepentingannya berbeda. Malaysia ingin kepentingannya apa, Indonesia seperti apa. Nah, perbedaan kepentingan itu akan mempengaruhi dalam pembentukan keputusan-keputusan di skala regional.
kemudian juga yurisdiksi, setiap negara juga punya wilayahnya berbeda, masing-masing punya wilayah masing-masing, sehingga otomatis negara tersebut tidak bisa mengelola di wilayah negara lain. Seperti contohnya Indonesia di wilayah Lesser Sunda, dia tidak bisa langsung masuk ke wilayah Timor Leste karena Timor Leste sudah punya peraturan wilayah sendiri. Begitu juga Timor Leste tidak bisa masuk ke Indonesia. Dan kemudian juga ada institutional setup. Institutional setup itu jadi setiap negara punya perwakilan kantornya masing-masing untuk urusan dalam situasi. Indonesia itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian untuk Malaysia itu adalah Kementerian Lingkungan dan Air, tapi nanti di Solomon Islands itu ada Kementerian Environment dan Kementerian Fisheries jadi satu. Nah, pada seperti itu juga akan membentuk masalah juga, karena seperti kita punya Pokja, jadi untuk mengimplementasikan goal-goal kita yang sudah saya sebutkan tadi dalam RPOA, kita sudah bentuk dalam Pokja. Nah, setiap Pokja itu akan berbeda dengan perwakilan dari negara-negara masing-masing. Biasanya berbeda. Jadi seperti Malaysia itu Pokja Seascape itu di pemerintah Sabah, kemudian tapi NCC-nya atau perwakilan negaranya itu ada di Putrajaya. Apabila mereka ada misinformasi atau berbeda pendapat, itu akan mempengaruhi dalam pembentukan keputusan di CTICFF juga. Kemudian dalam bentuk koordinasi. Jadi CTICFF ini karena kita pembentukan policy atau pembentukan kebijakan, rata-rata kita hanya meeting per tahun. Karena budget kita belum banyak dan kita hanya bisa meeting per tahun. Kemudian juga interest setiap negara itu masih belum setinggi organisasi-organisasi internasional yang lain. Saat ini kita hanya meeting per tahun dan diwakili oleh cuma level direktur jenderal, paling tinggi itu level menteri. Dan untuk Pokja sendiri juga hanya 1 tahun. Jadi prosesnya itu seperti ini. Pokja akan merencanakan, kemudian nanti akan didesain oleh CSO atau level direktur jenderal. Direktur jenderal akan memberikan kepada menteri. Nah, pada saat itu pasti akan ada sesuatu yang dijalankan, ada yang tidak. Jadi, sedangkan karena pertemuannya hanya 1 tahun, otomatis itu akan memperlambat untuk implementasi program. Kemudian ada juga fasilitas atau teknologi. Jadi ya, kalian tahu sendiri sekarang kita dalam masa-masa pandemik. Sebelumnya pun kita sudah sering melakukan seperti video call atau call dengan Zoom atau ya Skype dan lain-lain. Tapi tidak setiap negara memiliki fasilitas internet yang baik. Salah satunya itu. Jadi seringkali seperti kita melakukan meeting rutin dengan Pokja, yang datang itu hanya 4 negara. Walaupun secara konsensus itu masuk dalam anggotanya quorum atau lebih dari setengah, tetapi karena ada negara lain yang tidak hadir, otomatis tidak bisa langsung diputuskan. Hanya karena masalah fasilitas atau teknologi ini yang juga akan memperlambat pembentukan keputusan. Kemudian juga bahasa. Meskipun kita menggunakan bahasa Inggris, tidak semua orang yang hadir pada saat kita misalnya meeting itu
bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Meskipun seperti Indonesia gitu, ada banyak yang bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi pada saat hadir belum tentu pimpinannya itu bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Jadi akan agak sulit untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan dalam putusan tersebut. Kemudian juga ada time difference. Time difference ini jadi otomatis seperti Jakarta, Manado, Papua itu punya jam yang berbeda. Saat ini 6 negara perbedaan jamnya itu bisa lebih dari 4 jam. Jadi kita meeting Jakarta saat ini jam 8, mungkin Solomon Island sudah jam 12 siang. Nah, kalau kita melakukan meeting mungkin hanya 4 jam atau berapa jam, mereka sudah malam, kita masih siang, itu juga akan berefek dengan kualitas dari hasil meeting tersebut. Kemudian juga human resource. Tidak setiap negara itu punya human resource yang sama. Contohnya, Indonesia, Malaysia, Filipina, karena sudah negaranya lebih maju daripada negara-negara Pasifik seperti Timor Leste, Papua Nugini, dan Solomon Island. Jumlah orang yang mengelola CTI ini otomatis berbeda. Indonesia setiap meeting mereka bisa bawa orang 40 orang sekali berangkat. Mungkin bisa ya rata-rata 20-30 sekali berangkat pada saat meeting SOM atau senior official meeting. Tapi negara seperti Timor Leste mereka hanya datang 5 orang, 10 orang paling banyak. Otomatis itu juga akan mempengaruhi dalam seperti bantuan dalam keputusan, mencari data apa dari setiap perwakilan itu akan sulit gitu. Kemudian juga level knowledge-nya setiap negara juga berbeda. Negara-negara yang lebih maju akan mempunyai knowledge dan punya wawasan lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang Pasifik. Kemudian juga terakhir adalah interest, seperti saya jelaskan tadi. Seperti menterinya tidak tahu apakah punya interestnya dengan CTI. Kemudian seperti pada saat Pokja juga kita sudah rencanakan dari jauh-jauh hari akan membuat keputusan ini, tapi orang yang kita undang ternyata bukan orang yang pakar di bidang itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi dalam pembentukan keputusan. Dan yang terakhir adalah keuangannya kita. Jadi CTI CFF ini karena kita government driven atau dijalankan oleh pemerintahan, otomatis negara harus berkontribusi. Saat ini kita hanya berkontribusi kita menggunakan uang dari kontribusi negara-negara saja. Kita benar-benar dependen dengan kontribusi negara-negara. Sedangkan seperti negara Pasifik, mereka kontribusinya tidak sebesar negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia merupakan kontribusi terbesar saat ini, bisa mencapai $400.000 US per tahun. Jadi, di satu sisi seperti Timor Leste dan Solomon Island itu hanya 200.000 per tahun. Jumlahnya sangat jauh berbeda. Otomatis itu juga akan mempengaruhi juga karena segala aktivitas kita rata-rata masih menggunakan uang dari country contribution. Kita juga memiliki partner, satu partner itu WWF atau WWF, tapi partner-partner kita pun tidak semuanya langsung support uang gitu ya. Mereka hanya support program yang mereka sedang jalankan. Contohnya kita saat pembentukan City Atlas, jadi Coral Triangle Atlas itu salah satu mappingnya kita untuk
identifikasi marine protected area. Nah, WWF saat itu mensupport dalam pembentukan data migratory species yang dari coral triangle. Mereka memberikan data-datanya ke kita, kemudian kita tunjukkan di dalam coral triangle. Kemudian saat ini juga kita belum memiliki trust fund. Jadi karena masih merely dengan country contribution, trust fund ini salah satu fungsinya adalah memberi seperti alat untuk kita untuk mendapatkan uang secara stabil, secara sustainable, tanpa relay dari nomor 1 dan nomor 2 ini. Oke. Nah, karena kita belum punya ini, otomatis kita agak kesulitan, apalagi seperti country contribution, tidak setiap negara akan bayar tepat pada waktunya. Nah, oleh karena itu, ini kita saat ini sedang pembentukan, tapi kita masih upload dengan orang-orangnya dulu untuk membentuk trust fund ini. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada pertanyaan nanti bisa saya jawab berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ayudhya Satrio Anggorojati yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik. Dan mungkin kita lanjut ke pemateri kedua. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui chat. Nanti akan dibacakan di akhir sesi ini. Dan kemudian untuk teman-teman FISDIK yang ikut bisa absen dulu, ada linknya di chat, nanti tinggal absen aja. Oke. Baik, kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Mas Farid Rizal Fakhri. Kepada Mas Farid Rizal Fakhri, dipersilakan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya PPT-ku ya? Kelihatan, Mas. Suara jelas ya? Jelas, Mas. Yuk, pertama mungkin terima kasih banyak kepada teman-teman FISDIK ya, sama teman-teman dari Universitas Brawijaya sudah menghubungi kami untuk bisa saling sharing ya. Jadi di sini nanti mungkin kita saling sharing aja berbagi informasi terkait apa yang kita lakukan selama ini gitu. Jadi nanti yang kita diskusikan di sini terkait MPA Marine Protected Area for Fisheries ya. Jadi untuk perikanan spesifiknya. Nah, kebetulan saya kerja di WWF Indonesia, nama saya Farid Rizal Fakhri, biasanya dipanggil Farid. Mungkin ini sedikit cerita tentang saya. Jadi saya lulusan Ilmu Kelautan Brawijaya, lulus tahun 2013, saya angkatan 2009. Tadi revisi ya, saya masih dalam proses S2 gitu, jadi belum lulus di Environmental Science Udayana University atau ilmu lingkungan. Kebetulan saya base-nya di Bali. Jadi mungkin ini sedikit perjalanan saya dengan WWF Indonesia. Pertama saya lulus waktu itu langsung ke IPB, bukan S2 tapi untuk training selama 3 bulan, 4 bulan. Kemudian selanjutnya saya bergabung di WWF Indonesia. Pertama kali saya ditugaskan di Maluku Tenggara, di Provinsi Maluku selama 1,5 tahun. Kemudian saya berpindah menjadi tim Capture Fisheries Nasional. Jadi langsung di bawah Directorate of Marine and Fisheries WWF Indonesia, base saya di Bali. Kemudian sampai sekarang saya menjadi Capture Fisheries Specialist di WWF Indonesia. Nah, ini mungkin ada beberapa poin yang akan kita diskusikan di sini. Yang pertama terkait latar belakang, yang kedua konseptual terkait NPA itu sendiri. Tadi juga sudah diceritakan cukup banyak ya terkait dengan NPA yang ada di Coral Triangle oleh Yodi. Kemudian ini mungkin ada sedikit lebih detail sih terkait NPA itu sendiri. Yang kedua terkait NPA for Fisheries, dan yang terakhir terkait karir di dunia perikanan kelautan. Nah, ini melengkapi tadi ya informasi yang dari CTI atau Yodi sampaikan. Jadi Coral Triangle memang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut di bumi. Tapi sejatinya kalau di dunia itu ada 3 ekosistem critical habitat ya, kita bisa bilang itu yang unik. Jadi yang pertama itu Amazon. Amazon ada di Amerika Selatan, tepatnya di Brazil. Dia mewakili untuk ekosistem hutan hujan tropis. Kalau Congo Basin itu ada di Afrika, dia mewakili untuk ekosistem savana. Dan yang terakhir Coral Triangle yang ada di beberapa wilayah, di wilayah Asia Tenggara dan juga di wilayah
Solomon dan Papua Nugini itu identik dengan marine ecosystem. Nah, ini sejatinya kita perlu diskusi ya, apakah suatu konservasi itu wajib dilakukan? Misalkan dalam suatu kondisi ini di wilayah laut. Di laut itu tidak ada terjadi apa-apa, semua ikan hidup dengan baik, kemudian paus hidup dengan baik, hiu dengan baik, manusia juga di situ baik gitu ya, tidak ada indikasi kerusakan dan lain sebagainya. Apakah butuh konservasi? Nah, memang konservasi itu didorongkan untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, yang jelas utama dari konservasi itu adalah tujuannya di mana manusia bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari alam secara berlanjutan. Jadi kalau namanya secara berkelanjutan itu ya terus-menerus tanpa akhir gitu ya. Jadi keanekaragaman ekosistem yang ada di laut, misalkan karena ini bahas laut, itu tetap terjaga, tapi manusia yang hidup atau live within the marine ecosystem itu juga mendapatkan manfaat secara ekonomi yang berkelanjutan juga. Makanya itu disebut konservasi. Jadi tujuan konservasi bukan hanya untuk kelestarian alam, tapi manusia yang hidup di wilayah tersebut juga bisa hidup dengan baik. Nah, tapi kapan konservasi itu dilakukan? Ketika ada indikasi kerusakan yang ada di alam akibat pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini ada peta coral triangle yang berwarna biru, tadi sudah dijelaskan sama Yodi. Apa tekanan yang terjadi di wilayah coral triangle itu? Ternyata eksplorasi yang dilakukan oleh manusia atau biasanya disebut anthropogenic issues, yaitu seperti dari fishing, operational fishing, jadi aktivitas perikanan tangkap. Nah, ternyata yang paling besar berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang di coral triangle adalah dari perikanan tangkap. Nah, itu bisa dilihat dari tuna industri aja, dia valuasi ekonominya sampai 1 miliar US dollar. Dengan total tuna yang diambil atau diharvest atau dipanen dari laut itu sampai 991.000 sekian ton. Dan live reef food fish, jadi live reef food fish itu ikan karang hidup yang biasanya dia diekspor ke Hong Kong untuk konsumsi yang ada di Cina, Korea, Taiwan dan sebagainya. Itu bisa mencapai 810 juta US dollar. Nah, ini kita lihat ya di sini cukup complicated tantangan yang ada di coral triangle, di mana penggunaan alat tangkap itu sendiri juga punya dampak terhadap ekosistem, apalagi kalau alat tangkapnya yang merusak seperti penggunaan bom, racun dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa data dari WWF internasional yang disimpulkan ternyata selain dari fisheries atau perikanan, ada juga dampak dari polusi atau marine pollution. Biasanya sebagian besar plastik dan lain sebagainya. Ternyata kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh manusia ini berkontribusi terhadap turunnya kualitas habitat yang ada di marine, khususnya di coral triangle. Jadi terumbu karang mengalami penurunan tutupan sampai 50%, mangrove-nya 35%, dan seagrass bed-nya 30%. Nah, mungkin kalau kita ngomongin apakah benar sih, bukannya bumi itu punya caranya sendiri ya untuk recover. Seperti sekarang ini gara-gara pandemi COVID, ada banyak yang bilang bumi punya caranya sendiri untuk memulihkan kondisinya dia, gitu kan. Melalui misalkan pesawat mulai nggak ada, jarang, susah nyarinya, kemudian awan menjadi lebih biru dan lain sebagainya. Cuman kita lihat, mungkin ini salah satu contoh foto yang contoh foto yang ada di US ya, di wilayah Gulf Stream. Jadi tahun 57 itu penangkapan kerapu banyak terjadi di situ. Nah, kita coba lihat tuh, ada nelayannya cuman beberapa orang, tangkapannya gitu banyak banget ya. Bagian besar didominasi kerapu. Kemudian tahun 58 setahun ya, itu ada perubahan, ikan kerapunya lebih sedikit daripada sebelumnya. Kemudian pada tahun 65 sampai 79 ternyata ada perubahan komposisi tangkapan, yang kerapunya gede-gede banyak, dia berubah, ada di situ kakap ketangkep. Kemudian ada juga dari jenis-jenis giant trevally atau ikan putih. Kemudian pada tahun selanjutnya, nah ikan kerapu sudah tidak bisa ditemui dengan lokasi yang sama, di situ juga berubah semuanya menjadi giant trevally atau ikan kue.
Kemudian ini mulai berwarna, fotonya ikan kuet pun ukurannya jauh semakin kecil dengan tangkapan yang semakin kecil juga. Di situ kakap banyak ditemui. Kemudian ini tahun 2007 bisa terlihat perbedaan ukuran ya. Bahkan di sini ekor kuning yang ditangkap, tidak ada lagi kerapu, tidak ada lagi giant trevally yang gede-gede, bahkan hiu muncul di situ. Nah, disitulah baru muncul konservasi itu perlu dilakukan karena pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia sebagai pengguna sumber daya alam itu terlalu merusak ya, atau tidak mengindahkan kaidah-kaidah pemanfaatan yang berkelanjutan. Makanya di situ muncullah suatu konsep namanya MPA, Marine Protected Area. Tujuannya yaitu tadi di mana manusia dan alam bisa hidup berdampingan pada waktu yang jauh di masa depan. Jadi tidak ada waktu ya, unlimited waktunya. Kemudian, nah ini contoh KKP. KKP itu kawasan konservasi perairan atau bahasa Inggrisnya Marine Protected Area itu tadi. Jadi yang jelas MPA itu melindungi habitat penting dan kritis. Biasanya itu terkait dengan zonasi ya, di situ biasanya MPA. Terkait tadi Yodi menyampaikan locally managed. Jadi locally managed itu masyarakat yang ada di Indonesia, karena ini mungkin kita bahas Indonesia ya, yang mana mereka mempunyai human rights, local human rights untuk hak dalam mengelola kawasannya mereka sendiri melalui kearifan lokal. Biasanya disebut ICCA ya, integrated, saya lupa sebenarnya, ICCA dan LMMA ada yang bilang begitu. Jadi kayak suku-suku yang ada di mana Papua, kemudian ada di wilayah Sulawesi, dia kadang ada yang punya kearifan lokal untuk mengelolanya. Seperti Maluku punya Sasi, kemudian di wilayah Alor punya Kaombo, kemudian di Wakatobi dia punya apa ya, lupa saya namanya. Nah, dari situ konsepnya seperti mungkin teman-teman sudah ketahui sebelumnya ya, di mana konservasi KKP atau MPA itu ada zona inti, di mana zona inti itu tidak boleh ada permanfaatan apapun di wilayah itu, karena itu ditujukan untuk sebagai bank ikan, di mana rumah ikannya itu dilindungi, dan ketika abundance dari ikan itu sendiri di zona inti sudah terlalu tinggi, dia akan keluar dari wilayah zona inti. Itu disebut sebagai spillover. Jadi karena dia terlalu merasa rapat ya, berdesakan di wilayah zona inti, dia akan keluar dari wilayah zona inti, itu disebut sebagai spillover. Dan ikan yang berpindah dari zona inti itulah yang boleh ditangkap dengan oleh nelayan. Ada juga yang kedua terkait ekspor larva. Jadi karena ikan itu dia sebagian besar memang spawningnya di wilayah kolom air, dia maka akan mengikuti dinamika arus di mana dia telur itu terbawa ya kan. Itu bisa keluar dari zona inti dan akan menjadi bibit ikan baru. Nah, itu konsepnya MPA. Nah, penelitian dari Harrison, kemudian dari Lester et al, Samaras et al, ternyata MPA itu bisa meningkatkan ukuran ikan ya, hingga 28%. Nah, selanjutnya MPA itu terbukti juga meningkatkan kelimpahan ikan sebanyak 166% dan biomasa ikan hingga 446%. Nah, dari jenis biodiversity ternyata jenis ikan lebih beragam 21%. Nah, ini tadi yang coba saya singgung terkait spillover ikan dan juga penyebaran ikan ke daerah penangkapan ikan yang lainnya. Nah, seperti ini pastinya. Karena dia terlalu rapat di wilayah zona inti, dia akan keluar. Dan inilah yang boleh ditangkap oleh nelayan. Nah, menurut studi kasus di MPA Apu Island, Filipina, ternyata meningkatkan CPUE hingga 50% di daerah penangkapan. CPUE itu catch per unit report. Dan ini status luas kawasan konservasi yang sekarang di Indonesia. Jadi pada waktu tahun 2014 atau 2013, KKP atau Indonesia mencatangkan 20 juta hektar kawasan perlindungan atau MPA Marine Protected Area di Indonesia. Ternyata pada tahun 2018 itu sudah tercapai. Targetnya sampai 2020 ya. Tahun ini itu 20 juta, ternyata tahun 2018 20 juta ini sudah tercapai. Dan sebagian besar memang ini KKP tidak bisa, KKP Kementerian Kelautan Perikanan tidak bisa bekerja sendiri, tapi jelas melibatkan institusi-institusi yang relevan seperti
NGO, non-government organization, kemudian CTI juga, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kategori konservasi kawasan, ada kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir pulau-pulau kecil, kawasan konservasi maritim, jembatan pantai, dan lain-lain. Nah, apa sih tujuannya NPI itu? Yang pertama, jelas untuk menjaga stok ikan yang ada untuk tetap lestari, melindungi habitat laut penting, jadi habitat laut ya mangrove, lamun, sama coral reef ya, kemudian mendukung mata pencaharian masyarakat atau livelihood-nya. Nah, kira-kira peluang karir kelautan dan perikanan itu gimana sih, gitu kan? Mungkin ini sedikit sharing ya dengan teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar Sustainable Development Goals atau disebut seringnya itu SDGs, Sustainable Development Goals. Ini yang menyusun adalah UN atau PBB, United Nations. Jadi kalau teman-teman mungkin ada waktu luang atau ingin tahu lebih jauh terkait SDGs ini, bisa melihat di websitenya UN. Kira-kira isu terkait marine sama fisheries sama water itu ada di poin-poin berapa sih? Nah, ini tadi aku coba baca-baca sih. Kemungkinan untuk fisheries bukan kemungkinan sih. Jadi potensi-potensi yang muncul untuk karir kita di bidang kelautan dan perikanan itu cukup banyak. Yang pertama jelas life below water. Itu ngomongin terkait dengan wilayah kawasan konservasi, pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan, penelitian, pengelolaan, governance, dan lain sebagainya. Kemudian jelas berhubungan dengan life on land, ini berhubungan dengan ekosistem sungai, itu masuk di nomor 15. Jadi kalau teman-teman manajemen sumber daya perairan belajar terkait limnologi, terkait kondisi sungai, dari aliran sungai, itu masuk di nomor 15. Kemudian yang ke-13 itu climate action, jelas. Kalau teman-teman kuliah mungkin pernah ngomongin terkait blue carbon, bahwa peran dari ekosistem terumbu karang, mangrove, seagrass itu terhadap penyerapan karbon itu masuk di sini. Kemudian yang ke-6 terkait clean water and sanitation, ini juga berhubungan dengan daerah aliran sungai, kemudian daerah resapan air, ekosistem hulu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-12 itu yang berhubungan juga terkait dengan apa yang kita pelajari di perikanan kelautan, itu responsible consumption and productions. Jadi bagaimana caranya konsumsi itu yang responsible, jadi penggunaan pemanfaatan ikan misalkan yang untuk konsumsi itu yang responsible. Makanya di tahun-tahun ini kita kerap kali mendengar terkait eco-label perikanan ya. Mungkin pernah dengar standar eco-label perikanan, di mana standar itu menyatakan bahwa ikan yang dimakan itu dilaksanakan dengan praktek-praktek yang baik dan tidak merusak lingkungan. Nah, kalau ingin tahu kira-kira potensi apa nih karir yang mau kita geluti nih nanti, karena ini sampai tahun 2025 ya. 2025 dia bisa diperpanjang lagi ketika nanti di 2025 mereka akan menyusun lagi targetnya UN. Kalau sekarang Sustainable Development Goals, kalau sebelumnya itu Millennial Development Goals, MDGs. Kalau sekarang SDGs. Nah, ini mungkin teman-teman bisa buka satu persatu dari SDGs tersebut, kemudian baca di target dan indicators, kemungkinan yang dibutuhkan di masa depan itu apa tuh di situ ada. Karena memang kalau boleh share ya, NGO-NGO yang ada di internasional ataupun di Indonesia pasti akan membawa isu yang ada di SDGs ini sebagai program mereka gitu kan. Karena dia akan merefer ke SDGs, Sustainable Development Goals. Misalkan terkait marine pollution. Nah, sekarang kan lagi meroket terkait dengan peluang-peluang peneliti di bidang marine pollution, kemudian terkait kebijakannya, bisa belajar terkait policy untuk marine pollution, kemudian untuk terkait pengelolaannya, marine pollution governance. Nah, itu sudah sangat spesifik gitu. Jadi teman-teman atau adik-adik dari mahasiswa sudah bisa membaca kira-kira aku ingin menjadi di mana dan kira-kira skill saya itu nanti bisa menjawab dan masuk di kategori mana gitu. Jadi ini mungkin salah satu kiat-kiat ya untuk melihat masa depan kebutuhannya dunia itu seperti apa. Kalau seperti sekarang memang isu perikanan lagi menanjak ya, karena hubungannya sama food security atau keamanan pangan. Jadi yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan, pengelolaan NPA, kemudian terkait ahli-ahli pangan dan lain sebagainya itu cukup menjanjikan. Mungkin itu sharing sedikit dari saya. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
terima kasih atas materinya, sangat menarik sekali Mas Farid. Oke, di sini ada pertanyaan. Yang pertama dari Mas Amri. Pertanyaannya begini, mohon maaf, ingin bertanya, karena kawasan coral triangle itu mempengaruhi lingkungan laut di seluruh dunia, apakah negara-negara lain atau negara yang bukan anggota CTI itu ikut membantu dalam konservasi coral triangle ini? Terima kasih. Mungkin yang lebih ahli kepada Mas Ayodhya mungkin bisa menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Ya, terima kasih pertanyaannya, menarik sekali. Ya, betul. Jadi saat ini baru ada negara besar yang memang tertarik dengan coral triangle, yaitu Amerika dan jadi United States dengan Australia. Jadi dua negara itu melalui USA dengan Australian government, mereka sering support kita terutama dalam pembentukan RPOA yang berikutnya ini, juga dalam pembentukan fisheries management, terutama di daerah Sulu Sulawesi. Karena Sulu Sulawesi ini adalah daerah transboundary atau daerah wilayah yang dari 3 negara mengelola bersama. Kemudian itu juga kegiatan perikanannya juga banyak, kan dari Indonesia banyak membutuhkan ikan di sana, Malaysia dan juga Filipina. Otomatis perlu ada pengolahan perikanan yang baik. Nah, mereka itu USAID itu melalui USAID Oceans, mereka membentuk sebuah alat electronic catch documentation systems. Jadi mereka membantu CTI dengan membentuk alat itu untuk tracking di mana ikan-ikan yang ada di wilayah itu diambil. Jadi misalnya ada tuna, kan jadi seluruh Sulawesi itu juga merupakan daerahnya migrasinya tuna. Jadi begitu ada nelayan ambil tuna di titik, diambil lokasi GPS-nya dari mana, itu juga begitu udah dapat GPS-nya didata, masuk komputer, masuk server, jadi kita juga bisa ngecek langsung dari mana ikannya itu sudah ada. Selain itu juga partners kita juga banyak, jadi nggak cuma negara-negara, tapi juga ada partner seperti TNC, The Nature Conservancy, terus ada WWF ya pasti, kemudian CTC juga ikut membantu, Coral Triangle Center, kemudian juga CI, Conservation International. Dan saat ini juga Jerman melalui GIZ juga sedang akan melaksanakan proyek juga Somakor di daerah 3 priority seascape tadi mengenai threatened species juga dengan MPA juga. Jadi cukup banyak negara-negara yang sudah ikut kontribusi dengan kita, tapi CTI-CFF sendiri juga sedang approach ke European Union atau Uni Eropa, karena mereka juga punya program biodiversity dan cukup banyak, dananya juga cukup banyak, dibantu dengan WWF terutama, karena dana-dana seperti itu kita tidak bisa terima langsung, jadi harus melalui organisasi-organisasi yang bisa mengimplementasikan di wilayah Coral Triangle. Salah satunya itu WWF. WWF juga banyak bantu kita untuk mendapatkan dana juga untuk implementasi program-program CTI. Terima kasih untuk Mas Ayodhya. Ada pertanyaan lagi nih Mas, buat Mas Ayodhya sama Mas Farid dari Diandra. Izin bertanya Mas, apakah bisa magang di CTI atau WWF? Jika bisa, bagaimana caranya mahasiswa FPIK yang ingin magang ke sana? Apa yang harus dipersiapkan? Lalu jenjang karir di sana tuh seperti apa sih Mas? Mungkin dari Mas Farid dulu bisa menjawab. Ya, tentunya bisa ya untuk magang di WWF Indonesia. Banyak kok teman-teman yang udah pernah magang di WWF Indonesia.
seringnya dari Undip, kemudian dari Udayana ada. Jadi kalau saya kan kantornya di Bali. Jadi kalau Bali itu kayak office, administratif office gitu. Tapi pekerjaan kita tuh banyak di site. Jadi ada yang di Sulawesi, di Papua, Maluku dan lain sebagainya kan. Jadi karena kita memang karena NGO, non-government organization dan non-profit organization, jadi kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor biasanya, biar melalui grant tahu ya, grant itu kayak hibah gitu dari para filantropis. Jadi filantropis itu orang kaya banget yang ada di dunia, dia nggak butuh uang dan mereka punya interest untuk conservation gitu. Misalkan kayak Cargill, kemudian kayak USAID, kemudian AUSAID. Kemudian kalau di Jepang itu juga perusahaan-perusahaan perikanan Jepang, dia biasanya concern banget sama conservation, sama traceability dari produk perikanan yang mereka makan dan impor dari Indonesia gitu ya. Nah, untuk tersebut maka sebetulnya untuk keperluan bisa tidak bisa mensupport untuk keperluan transport, kemudian hidup dan sebagainya, tapi bisa magang di kantor WWF dan kita bisa sharing ilmu gitu, kecuali kalau memang ada budget yang dikhususkan untuk perjalanan travel bagi mahasiswa magang gitu ya. Memang di beberapa case kita pernah mengajak ke lapangan ya bagi teman-teman yang magang gitu. Jadi kalau budget itu kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi kalau misalkan kalau enggak ada budget ya memang magangnya di kantor aja gitu. Tapi kalau ada budget yang cukup biasanya akan mengajak volunteer atau mahasiswa magang itu ke site. Atau misalkan kalau teman-teman mampu untuk membiayai ke site, karena di site kita juga ada kantor. Kita kantor ada di Wakatobi, ada di Komodo, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Wakatobi, kemudian ada di kawasan konservasi perairan Maluku. Itu bisa. Misalkan teman-teman punya tabungan untuk ke sana naik pelni ke Wakatobi 5 hari gitu, itu bisa. Dan kalian nanti bisa juga tidur di kantor itu bisa. Misalkan kalau kesusahan untuk ngekos dan sebagainya. Yang jelas kita sangat terbuka untuk magang gitu ya. Yang penting topiknya sesuai dengan pekerjaan kita yang jelas. Takutnya nanti kita mengerjain A, ternyata topik magang kalian terkait arus gitu ya. Mungkin masih nyambung, tapi di kita nggak ngomongin spesifik masalah oceanografi arus dan sebagainya. Kita ngomongin MPA dan pengelolaan perikanan dan kelautan gitu. Jadi cukup terbuka lebar, hanya bersurat aja biasanya sih. Biasanya kalau enak itu kolektif, biasanya dekan atau kajur itu menyurat ke leadernya Marine Fisheries WWF untuk bisa ditempatkan magang mahasiswanya, seperti itu biasanya sih yang paling enak begitu. Jadi secara formal dan nanti bisa ditindaklanjuti di tim manajemennya WWF gitu, karena memang teman-teman officer ya, karyawan di WWF sangat jarang di kantor, karena di kantor paling cuma seminggu, kemudian dia travel lagi kemana, kemudian balik lagi seminggu lagi, seperti itu sih. Jadi sangat terbuka, kalau enak nyurat, kalau kolektif lebih baik, dan kita tidak bisa menjamin budget untuk transport dan biaya hidup, tapi untuk sharing ilmu kita terbuka kapanpun gitu ya, konsultasi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mas Farid. Mungkin dari Mas Ayudya buat CTI bagaimana Mas? Ya, kalau magang di CTI bisa banget, karena kita juga udah beberapa kali mengajak mahasiswa dari Samratulangi untuk di CTI, dan kita juga punya program magang, tapi saat ini program magangnya masih untuk pemerintah perwakilan negara. Jadi kita mengundang 6 negara untuk datang ke kantor CTI CFF selama 6 bulan, dan akan kita training di sana bagaimana mekanisme mengenai governance yang ada di CTI CFF, jadi prosedur, terus pembentukan policy, dan juga bagaimana menggunakan ilmu-ilmu kita, jadi seperti ilmu kelautan, ilmu perikanan, dijadikan dalam pembuatan manajemen seperti itu. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa, mungkin kalau dari Jakarta, dari Malang kayaknya agak jauh ya. Kita juga kita juga belum punya dana sendiri gitu, jadi kita nggak punya budget kalau misalnya
untuk mendanai mahasiswa yang dari luar Manado. Tapi kalau kalian berkenan gitu ya, memang pengen dan juga punya sponsor untuk datang ke Manado, silahkan, kita akan terima. Kalian bisa kirim dulu surat ke kita, nanti akan kita tunjuk siapa yang akan jadi koordinatornya. Jadi kalau pengalaman kami, kalau untuk mahasiswa dulu itu biasanya untuk event-event tertentu. Jadi kita waktu itu ada event Coral Triangle Day yang bertepatan dengan hari World Ocean Day, yaitu tanggal 9. Kita biasanya akan banyak kegiatan untuk seperti ada fotografi, kelompok fotografi, atau kita datang ke site-site seperti di Bitung, akan ada kita kumpulkan membentuk penyuluhan dengan perempuan-perempuan di komunitas lokal, akan kita empowerment, jadi kita berikan mereka pengetahuan, kita berikan macam-macam supaya mereka bisa mereka secara perempuan bisa mandiri gitu, tidak hanya jadi tidak terlalu bergantung dengan suaminya, karena biasanya namanya apalagi perikanan ya, kita nggak ada yang tahu kan begitu. Suaminya kan sebagai fisherman, terus begitu berangkat cari ikan, kadang-kadang bisa juga meninggal karena ini. Kita bantu mereka bagaimana caranya supaya mereka juga punya bagaimana solusinya supaya mereka bisa hidup mandiri gitu. Jadi kita terima kalau misalnya memang ada yang mau magang, silakan bersurat dulu ke kita, nanti akan kita bantu. Terima kasih Mas Ayodia. Mungkin ini ada pertanyaan dari Novel Hanif buat Mas Farid. Apakah upaya pemerintah untuk mengatasi overfishing sudah optimal? Nah, kalau belum itu bagaimana sih solusi yang tepat untuk mengoptimalkan isu tersebut? Ya. Kan Mas Farid lebih banyak di lapang gitu, pasti lebih tahu. Ya, jadi gini, yang namanya perikanan itu cukup complicated. Jadi banyak banget poin-poin yang harus diperhatikan. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya EAFM, Ecosystem Approach to Fisheries Management. Jadi pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh Indonesia sekarang yang digawangi oleh Kementerian Kelautan Perikanan itu ngacu ke EAFM. Jadi kalau teman-teman lagi luang itu bisa searching terkait EAFM, Ecosystem Approach to Fisheries Management. Jadi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Di situ ada 6 domain. 6 domain ini banyak banget. Ada domain SDI, sumber daya ikan itu sendiri. Yang kedua ada terkait dengan habitat ekosistem. Kemudian yang ketiga itu alat tangkap. Yang keempat itu adalah sosial, yang kelima ekonomi, dan yang keenam itu pengelolaan. Jadi itu membentuk suatu matriks yang complicated dan membentuk model yang saling berhubungan dengan yang lain. Jadi nggak bisa condong salah satu. Nah, untuk menyederhanakan itu pemerintah Indonesia sebenarnya sudah membagi ya. Karena lautnya Indonesia ini luas banget. Jadi dia bagi menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan. Kalau teman-teman dengar WPP, wilayah pengelolaan perikanan, atau bahasa Inggrisnya fisheries WPP. Pernah dengar ya? WPP pernah dengar ya? Kalau saya di Google WPP RI ya, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia itu ada 11. Dia dibagi berdasarkan pada hubungan connectivity dan juga detail ekosistem yang ada. Misalkan kayak tadi itu Laut Aru itu bisa WPP 1 WPP sendiri, Laut Banda itu 1 WPP sendiri, kemudian Laut Solusi dia 1 WPP sendiri gitu. Jadi pemerintah Indonesia sudah mencoba menyederhanakan wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia menjadi 11 WPP RI, dan WPP tersebut sedang dikaji ya, bahkan sudah ada sih peraturan dirjen dari KKP untuk lembaga pengelola. Jadi kalau wilayah namanya pengelola itu kan yang jelas ada wilayah, area yang akan dikelola, kemudian ada objek yang akan dikelola, yaitu objeknya adalah ikan, dan yang terakhir adalah siapa lembaga institusi yang berwenang untuk mengelola. Jadi karena adanya Undang-Undang 23 yang menyatakan bahwa mulai dari garis pantai sampai 12 mil kewenangan pengelolaan ada di provinsi. Jadi kabupaten tidak punya kewenangan untuk mengelola wilayah lautnya.
Jadi kalau mendorongkan adanya MPA, kabupaten tidak berhak dan tidak berwenang untuk mendorongkan MPA. Jadi siapa yang mendorongkan MPA atau KKP yaitu provinsi. Nah, kalau untuk pengelolaan perikanan sendiri itu lebih complicated karena dia ada 0 sampai 12 mil dan 12 mil ke atas sampai zona ekonomi eksklusif itu di wilayah pusat. Nah, kalau kita lihat lagi ini lebih rinci, karena kan armada perikanan itu macam-macam ya. Kalau teman-teman ke pelabuhan perikanan kan ada kapal yang gede, ada yang kapal yang kecil, bahkan ada kapal yang pakai dayung. Nah, klasifikasinya sebegini. Kalau 0 sampai 10 gross ton ukuran kapal, itu nelayan tidak perlu izin, hanya kapalnya tercatat di dinas setempat. Tapi kalau 10 sampai 30 gross ton, dia akan tercatat di provinsi. Dan di atas 30 gross ton, dia izinnya di pusat. Nah, melihat dari beberapa perangkat hukum itu sendiri, cukup complicated. Gitu ya. Jadi kalau ada pengusaha perikanan, dia punya kapal 40 gross ton, maka dia harus minta izin berlayar ke dinas ke Kementerian Perhubungan, dan dia harus izin ke KKP untuk izin menangkap ikan. Nah, itu complicated itu. Nah, kemudian misalkan kalau semuanya ke KKP, kemudian WPP gimana? Kan ada lembaga WPP. Sebetulnya kalau sampai sekarang sudah mengarah ke situ, karena memang yang diurus ini cukup complicated ya, apalagi ikan. Kita nggak tahu jumlah ikan di laut, yang ada itu sekarang pengajian stok berdasarkan tangkapan saja, jadi pendugaan stok. Tidak ada stok yang pasti gitu ya. Nah, itu harus dikaji. Dan semuanya pengelolaan, apapun pengelolaan itu, apa MPA atau pengelolaan perikanan itu harus berdasarkan pada scientific base. Jadi berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan, kemudian didorongkan menjadi suatu kebijakan berdasarkan pada scientific judgment itu. Nah, sampai sekarang bagaimana caranya untuk mengurangi penurunan stok ikan? Ya, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya yang cukup bagus itu. Tapi karena memang hal yang diatur ini sangat, istilahnya kalau orang Jawa jelimet ya. Ikannya itu sendiri aja dia nggak tahu renang kemana, kemudian dia nangkepnya di mana dan sebagainya. Kemudian maka dari itu KKP nggak bisa jalan sendiri, dia pasti akan bukan merekrut ya, dia akan menjalin kerjasama dengan NGO, dengan university, kemudian dengan peneliti, kemudian LSM lainnya yang relevan. Dia punya pekerjaan untuk membantu pemerintah dalam mengelola perikanan yang ada di Indonesia. Jadi complicated ya, karena namanya pengelolaan nih, kita harus tahu dulu stok ikannya berapa. Nah, sekarang stok ikannya gimana, metode penilaian stok ikan? Siapa yang berhak menganalisis stok ikan? Stok ikan diketahui misalkan stok ikannya udang di Indonesia itu per tahun, jangankan di Indonesia, di WPP aja. Tadi kan ada 11 WPP nih. Misalkan WPP 712 Laut Jawa, udang yang di alam atau di laut itu diprediksikan 1000 ton per tahun. Kemudian siapa yang menganalisis? Siapa yang berwenang untuk menganalisis stok itu? Semuanya sudah diatur oleh KKP. Makanya ada Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan. Nah, di situ ketika stok tahu, kemudian berapa yang boleh dimanfaatkan, berapa boleh kapal yang berlayar, berapa jumlah alat tangkap yang diperbolehkan. Nah, itu diatur juga. Itu namanya harvest strategy. Nah, itu semua masih tahap ke situ. Jadi butuh proses yang sangat panjang. Dan semuanya masih berjalan ke arah yang baik sih. Jadi kalau kita bilang apakah sudah optimal, ya pemerintah sudah melakukan yang sebaik mungkin untuk mengatur perikanan ini, tapi memang yang diatur ini sangat complicated ya, melibatkan 6 domain kehidupan tadi. Nah, itu butuh waktu dan butuh lesson learn. Seperti itu. Terima kasih Mas Farid. Oke, ada pertanyaan lagi dari Jessica Alonoa dan Pandra buat Mas Ayodhya dan Mas Farid. Pertama buat Mas Ayodhya dulu. Itu izin bertanya Mas, untuk metode konservasi apa sih yang dipakai oleh CTI dan CFF? Nah, kemudian semisalkan tadi Mas menjelaskan ada masyarakat yang melakukan penyuluhan ke masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu nggak mau mendengarkan penyuluhan yang dilakukan CTI, itu solusi seperti apa yang dilakukan CTI? Seperti itu. Mungkin dari Mas Ayodhya bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu spesifik sekali ya. Kalau saya pribadi, karena saya di regional, jadi
kita kurang tahu ada setiap negara itu punya metode konservasinya seperti apa. Tapi kalau seperti Indonesia tadi juga udah dijelaskan sendiri oleh Mas Farid. Kemudian tapi yang saya ketahui, jadi kalau saya refleksi dengan program kita tadi, paling kita sudah pembentukan wilayah dulu tuh, pasti pembentukan wilayah dari seascape dulu. Kemudian dari wilayah seascape itu sendiri juga kita bentuk fisheries manajemennya, kemudian kita juga bentuk wilayah konservasinya MPA, kemudian dari situ bisa kita ketahui. Jadi seperti contohnya di Sulawesi itu merupakan wilayah migrasinya dari penyu. Nah, situ karena skalanya besar, sedangkan saya juga kasih tahu juga tadi challenge-nya dari setiap negara tidak bisa masuk ke negara lain, jadi misalnya ke Indonesia, masuk ke negara Malaysia untuk mengelola daerahnya tersebut. Otomatis bagaimana caranya supaya jalan gitu, sedangkan wilayah itu merupakan wilayah ekosistem penting, wilayah perikanan juga. Akhirnya kita membentuk namanya CTMPAS atau Coral Triangle Marine Protected Area System. Jadi di wilayah di Sulawesi itu dibentuklah beberapa marine protected area yang berhubungan dengan misalnya satu spesies tertentu. Contohnya itu penyu. Penyu itu kan ada yang tinggalnya, dia lahirnya itu di Kalimantan, di Pulau Borneo, ada yang makannya di mana namanya, di Manado apa di daerah perikanan Indonesia. Terus udah gitu ada yang nanti jalan makannya lagi di Filipina gitu. Nah, itu kalau misalnya nggak ada seperti itu, misalnya salah satu aja, Indonesia atau Malaysia atau Filipina aja tidak menggunakan, akan hilang itu. Jadi mungkin adanya nanti akan di daerah Indonesia aja, misalnya kan Indonesia melakukan pengelolaan yang baik, dia akan bertelurnya cuma di daerah Kalimantan, terus udah gitu makannya ntar akan di daerah Manado atau di daerah Sulawesi. Udah itu aja. Tapi terus udah gitu, itu sih yang selama ini sudah dilakukan oleh CTI. Untuk pengalaman saya pribadi terjun ke laut, saya pikir saya terakhir terjun ke laut itu cuma pada saat kuliah. Setelah selesai kuliah saya belum pernah lagi terjun ke laut, karena selama langsung masuk ke CTI hubungannya hanya antar pemerintahan. Jadi dulu saya pengalaman itu untuk budidaya terumbu karang ya. Jadi dulu bareng FISDIK kita kayak survei terumbu karang juga. Survei terumbu karang, kemudian kita juga menanam terumbu karang juga di Sendang Biru dan di Situbondo. Jadi selain itu belum ada lagi sampai saya ke laut. Terima kasih Mas Ayudin atas penjelasan yang sangat jelas. Mungkin buat Mas Farid, tadi ada pertanyaan juga dari Jessica Alonoa dan Elang Satria Sakti. Jadi ingin bertanya Mas, tahapan-tahapan apa saja sih yang dilakukan untuk menginisiasi suatu kan mau buat MPA tuh. Nah itu tahapan-tahapannya bagaimana, terus bagaimana sih cara mengajak dan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa wilayah tersebut itu adalah wilayah konservasi dan harus dilakukan marine protect area. Mungkin ya, dari jadi Mas memang Farid bisa. Makasih buat pertanyaannya. Jadi memang itu suatu proses yang lumayan panjang ya. Jadi kalau kita ngomongin tadi yang nerusin yang disampaikan sama Yosi ya. Jadi kalau kita landasannya untuk MPA itu ada dua landasan yang dipakai. Yang pertama dia bisa berdasarkan mazhabnya Kementerian Kehutanan, dan yang kedua dia berdasarkan Kementerian Kelautan Perikanan. Ini kalau di Indonesia ya. Jadi kalau di Kementerian Kehutanan itu taman nasional. Misalkan kalau teman-teman sering dengar taman nasional, kemudian suaka marga apa gitu, itu di bawah kewenangannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tapi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya kawasan konservasi perairan pulau-pulau kecil, lah itu di bawah KKP. Jadi ada dua mazhab landasan hukum yang bisa digunakan untuk menyusun suatu MPE. Karena kan namanya pengelolaan itu pasti adalah kewenangan. Jadi tadi yang sudah coba saya sampaikan bahwa kewenangan untuk mengelola wilayah laut itu ada di wilayah provinsi minimal. Jadi provinsi yang bersangkutan itu harus, karena ini menggunakan landasan hukumnya KKP, jadi dia harus tahu dulu wilayah mana yang dia akan mau dorongkan untuk dikonservasi. Yang jelas untuk mendorongkan itu dia harus punya data baseline. Baseline kondisi terumbu karang, baseline kondisi ikan karang, kemudian baseline kondisi mangrove, seagrass, kemudian baseline berapa jumlah nelayan, alat tangkap yang digunakan, wilayah fishing ground-nya dia di mana, kemudian musiman ikannya gimana, kemudian apakah ada hewan endemik di situ, kemudian apakah ada hewan eksotis di situ. Hewan eksotis itu ya kayak manta dan whale shark, hiu paus, kemudian lumba-lumba, seperti itu. Dan itu harus dipetakan semua, seluruhnya, termasuk siapa kira-kira lembaga yang akan mengelola wilayah kawasan tersebut. Itu namanya dalam tahapan inisiasi. Jadi kalau inisiasi, ya inisiasi dulu, kemudian yang kedua dicadangkan. Setelah inisiasi tahu, ya dicadangkan. Apa yang dimaksud dicadangkan? Berapa hektar yang akan dikonservasi luasnya, kemudian zona intinya berapa, zona pemanfaatannya berapa, kemudian zona penyangganya gimana. Nah, itu namanya pencadangan. Biasanya pencadangan itu sudah ada bentuk peta. Nah, setelah dicadangkan kemudian dikonsultasikan publik. Jadi dikonsultasikan publik ke nelayan, ke pemerintah sendiri, lintas dinas, kemudian ke pengusaha perikanan dan sebagainya, kemudian menghimpun input-inputnya, apakah sudah sesuai terkait dengan wilayah penangkapan, kemudian apakah benar di sini ada whale shark dan sebagainya. Itu di serial meeting kan melalui konsultasi publik yang enggak sekali ya, bisa 2, 3 sampai 10 kali itu ya. Nah, ketika semuanya seluruh stakeholder tersebut setuju, sepakat bahwa itu adalah zona kawasan konservasi, maka diajukan ke Menteri Perikanan Kelautan di KKP. Dan ketika sudah disetujui, maka keluarlah peraturan menteri yang menyatakan bahwa disahkannya kawasan konservasi X di wilayah X dengan besar zona inti sekian. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Itu kan hanya legalitas suatu KKPD dia rilis atau formal sudah dibentuk. Kemudian siapa yang mengelola? Siapa yang mendanai untuk melakukan pengelolaan? Emang pengelolaan tidak butuh biaya, begitu kan? Nah, misalkan nih, apa sih pengelolaan itu, biayanya apa sih kalau pengelolaan? Misalkan kalau patroli terhadap destructive fishing yang bom dan sebagainya, kan butuh patroli, butuh speed, butuh BBM, butuh orang, tenaga manusia yang patroli. Nah, itu nanti masuk anggaran siapa? Anggaran provinsi apa anggaran pemerintah pusat? Kemudian ini statusnya apakah PNS atau gimana? Nah, itu semuanya diperhitungkan. Makanya Kementerian Keuangan itu sedang melihat itu semua. Jadi ada beberapa kasus itu kawasan konservasi itu sudah dibentuk atau disahkan oleh menteri, tapi pengelolaannya belum jelas siapa. Tapi beberapa tahun akhir ini sudah ditunjuk bahwa pengelola kawasan konservasi yang di bawahnya di bawah Kementerian Kelautan Perikanan itu pengelolanya adalah UPT Dinas Provinsi. Jadi Dinas Provinsi punya kantor perwakilan di wilayah tersebut, yang mana UPT Provinsi tadi berkolaborasi atau berkomunikasi atau berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Kabupaten setempat, NGO, misalkan di situ ada WWF ya WWF, atau ada yang lain ya dengan yang lain, seperti itu. Nah, itu yang di bawah mazhabnya KKP, tapi kalau di bawah Taman Nasional saya kurang tahu, cuman ya 11-12 lah, mirip seperti itu. Jadi memang prosesnya agak panjang. Tapi itu yang formally MPA ya, MPA secara formal ya. Tapi ada lagi yang secara locally managed yang disebut sama Yogi, itu berbasis masyarakat. Jadi masyarakat di sini, siapa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang secara hukum dia punya hak untuk mengelola wilayah tersebut. Biasanya disebut ICCA, Indigenous Community Rights apa gitu. Jadi indigenous community, jadi komunitas asli yang bertempat di suatu wilayah laut X gitu ya. Jika dia secara hukum dia punya kelembagaan adat atas wilayah
lautnya, dia berhak atau lembaga adat tersebut berhak untuk mengelola wilayah perairannya dia yang diakui dan diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri gitu. Jadi misalkan KKPT atau MPE itu mau diinisiasi, dia harus menganalisis apakah di situ ada lembaga adat gitu. Jadi itu diinisiasi sebelum dicadangkan apakah di situ ada lembaga adat. Kalau ada lembaga adat, ada berapa lembaga adat, kemudian apakah lembaga adat ini aktif apa enggak, kemudian wilayahnya lembaga adat ini di mana. Jika itu sudah diidentifikasi, maka itu harus diakomodir dalam peta yang dicadangkan itu. Jadi sekian hektar adalah yang ngelola lembaga adat. Ya, yang saya tahu seperti itu sih. Meskipun saya nggak incas langsung ke MPE ya, cuman sering dengar kadang-kadang orang MPE ngobrol atau diskusi itu, dengar-dengar gitu. Jadi itu sih gambarannya. Terakhir Mas, ini buat Mas Farid lagi dari Mas Umri, izin bertanya, jika MPA itu melindungi habitat penting dan habitat kritis, yakni yang nilai keanekaragamannya tinggi dan ada potensi terancam, apakah MPA juga melindungi habitat-habitat yang penting, akan tetapi hanya keanekaragamannya tuh cuma endemik di daerah itu doang, tapi dia keanekaragamannya endemik tapi dia terancam di daerah tersebut, apakah itu juga dilakukan MPA atau enggak, Mas? Itu, terima kasih. Ya, sepengetahuan saya ya, jadi kalau ada suatu wilayah itu mendorongkan MPA, ya mereka harus mendefinisikan dulu tujuannya mereka membangun MPA apa gitu ya. Apa yang paling khas di wilayah tersebut? Apakah hewan endemik ataukah adanya hewan eksotis yang lewat? Misalkan dia jalur migrasinya paus killer itu apa? Orca. Halo tes. Ya, masuk. Nah, jadi tergantung sebenarnya tujuannya si MPA itu sendiri, tergantung wilayah tersebut mau apa gitu kan. Misalkan provinsi tersebut mau apa MPA-nya ini. Nah, kalau berdasarkan pada identifikasi baseline awal, ternyata diketahui di wilayah tersebut adalah jalur migrasi paus orca yang dari Australia menuju ke wilayah tropis untuk mencari makan misalkan. Atau yang kedua, ternyata itu jalurnya whale shark. Pada musim-musim tertentu whale sering makan krill di situ atau makan udang-udang cilik itu, atau wilayah tersebut ada hewan endemik misalkan kardinal banggai cardinal fish itu misalkan kan endemik itu kan. Nah, itu yang harus diakomodir dalam dokumen rencana pengelolaan. Jadi sebelum pencadangan kan dia harus tahu, menyusun dokumen rencananya dia mau ngapain, tujuannya apa, outputnya apa, mau ngapain, lembaganya siapa, apa yang harus dilakukan, petanya gimana, itu harus diakomodir di situ sehingga tujuannya jelas. Misalkan tujuannya dari MPA tersebut adalah melindungi melindungi terumbu karang yang ada di Kabupaten X karena teridentifikasi sebagai jalur migrasi X. Atau misalkan salah satu contoh ini di wilayah Maluku, di wilayah Seram bagian timur, itu teridentifikasi sebagai wilayah terumbu karang tersebut adalah spawningnya atau kawinnya kerapu yang terbesar se-Asia Tenggara gitu misalnya. Nah, itu tujuannya udah melindungi rumah terumbu karang di wilayah ini yang mana sudah teridentifikasi sebagai pusat spawning ikan kerapu di seram terbesar gitu misalnya. Nah, itu tergantung pengelolanya. Atau misalkan untuk fisheries, ternyata di situ adalah wilayah upwellingnya secara season, misalkan El Nino X gitu ya. Ternyata di situ dipicu El Nino, dia upwelling yang sangat signifikan dan mengangkat nutrien. Kemudian ikan-ikan plankton di situ berkembang, ikan kecil datang, kemudian di situ tuna datang. Ternyata dalam kurun waktu 6 bulan tuna yang tertangkap di situ ketika musim upwelling sekian ribu ton, dan itu perlu dikelola ya. Makanya bisa jadi itu tujuannya MPA. Jadi untuk perikanan berkelanjutan di wilayah pesisir X untuk perikanan tuna yang berkelanjutan, nah, misalkan seperti itu. Jadi tujuannya itu nggak saklek, tergantung pengelola mau kemana tujuan yang mau dicapai. Baik, terima kasih Mas Farid dan Mas Ayudya atas jawabannya, dan terima kasih kepada seluruh penanya.
Di sini saya akan membacakan kesimpulan sedikit terkait materi yang telah dijelaskan tadi. Salah satunya yang pertama dari Mas Ayodhya, Indonesia adalah salah satu negara yang di dalamnya memiliki coral triangle yang lumayan luas. Nah, salah satu kelompok yang memiliki inisiatif untuk menjaga coral triangle adalah CTI dan juga TFF. Nah, negara-negara yang menjadi member CTI dan TFF itu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, Timur Leste. Nah, banyak tantangan yang dihadapi dalam proses untuk menjaga coral triangle, yaitu pertama government-nya, coordination-nya, kemudian ada human resource-nya dan funds-nya. Kemudian dari Mas Farid tadi menyampaikan bahwa konservasi yang sekarang itu lebih ditekankan kepada sustainability-nya, bagaimana sustainability-nya menghasilkan dampak ekonomi yang cukup baik kepada masyarakat. Dan ketika kita ingin relevan untuk mencari kerja, dari WWF, ketika kita ingin mencari kerja itu kita harus benar-benar melihat SDGs-nya. Jadi kita benar-benar melihat bagaimana kesesuaian kemampuan kita dengan SDGs sendiri, seperti itu. Mungkin penutup dari saya sekian. Oke, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Mas Farid dan Mas Ayodhya atas paparannya yang sangat baik sekali. Mungkin itu dapat menjadi inspirasi buat teman-teman partisipan di sini. Oke, buat teman-teman fisik sendiri bisa absen terlebih dahulu sebelum keluar. Ada absennya di Zoom chat, itu ada linknya yang di-share oleh Kak Alfi. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas materi Mas Ayodhya dan Mas Rizal atas paparannya, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Mungkin ada webinar lain yang bisa mempertemukan kita lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.